Alright, thank you. Dan jadi kurang lebih udah berapa tahun tuh ya? Around more than 15 years ya. Ini teman-teman semester 2. Oke. Semester 2 itu berarti usianya 18, 19 ya? Ya. Jadi saya mengajar udah tua saya ya. Saya ngajar kurang lebih seusianya teman-teman, kurang lebih ya. Oh my goodness. Okay, other than that, so I'm basically mom with one son, one husband. I think I can add maybe another son or daughter, but only with one husband. Kemudian di luar itu juga saya one of LPDP interviewer. So anything related to maybe you have a dream for scholarship, continue your degree, and you would like to discuss more, I'm available for you. I'm very happy to help you with that application or whatever preparation you may have with your scholarship, especially LPDP. Karena saya juga bantu kemarin salah satu riset asisten saya yang juga saya coaching terbangnya dengan AAS ke Australia. So hopefully I can help you for your future plan. Lalu apalagi saya penulis buku, ada beberapa, saya author untuk international publication juga. Hopefully this year, banyak hopefully-nya saya bisa launching. Ada 4 manuscript book yang terkatung-katung karena terlalu sibuk, can be launched this year. One thing that may connect with you is my research is mostly about early childhood education for sure, but I'm also related to STEM. Jadi STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ini matematika itu Prof. Yuli kan ya, Prof. Yuli Rahmah ya? Bukan ya? Dosennya benar nggak? Oh, bukan, Neng. Matematika itu siapa ya dosennya? Pak Irwanto, bukan juga? Nope. Nope. Coba lagi Bu, ayo siapa gitu. Saya tahunya Prof. Iwan. Prof. Iwan itu fisika. Oh, kimia. Pak Prof. Ucu Cahyana juga kimia ya. Pak Hadi Nasbi. Pak Hadi Nasbi dari mana? Bukan juga, Bu. Salah lagi, Bu. Then, okay, I have no idea. I think that's sudah mengeluarkan beberapa rekanan yang ini, tapi kalau di matematika biasanya ya berkutatnya di early childhood education. Salah satu buku atau exploring research-nya adalah bagaimana implementing math in early childhood education through play-based learning gitu. Jadi saya juga ada buku cerita Uang yang Kelaparan dengan konten math untuk multiplication and the concept of long and short for children. That's basically what I'm doing. Terus apalagi ada yang mau ditanyain dari saya? Oh, iya. Ada kucing. Putri bocor Put. Nah, Sengaja. mungkin kalau yang host boleh dibantu mute. Lain hal, apalagi yang mau ditanyain ya? Ada nggak yang mau ditanyain terkait dengan kenalan kita? Oh, the easiest way tadi yang karena distracted ya. The easiest way you can Google my name and then you can find some more information about my research, my publication, and then the experience of some of my working place from internet. Saya pernah iseng Google my name, ternyata banyak juga yang di-post. Oke. Nggak ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mau gantian kenalan. So let's take turn to introduce yourself
just shortly, like for example, ada Zahra Audina. I can read your full name, so you don't have to repeat that. Tapi mungkin Zahra Audina bisa dipanggil apa? So, tadi Nabila Bocor. Oke, thank you. Bill, bocor Bill gitu ya. Tadi saya bisa dipanggil, saya nggak tahu udah nyebut atau belum, bisa dipanggil Ami. Mostly panggilan saya dipanggilnya Ami di kampus ataupun dimanapun. Oke, jadi short name and then one fun fact about you. Jadi think about that maybe people should know about you. Just one thing, I think that's enough. Oke, let's start. Karena tadi sudah tersebut ada Zahra Audina, you can start. Oke, izin mulai, Ibu. Perkenalkan, nama saya Zara Udina. Saya biasa dipanggil Zara. And one fun fact about me, saya tuh gampang tidur, Bu. Jadi sekali nempel saya bisa tidur. Tidur cepat. Kayak itu aja, Bu. Terima kasih. Enak banget ya, pelor ya. Nempel langsung molor. Itu kayaknya saya lagi kesirep begitu selama Ramadan. Selama Ramadan aja biasanya saya bisa begadang, kok ini susah banget gitu. Jam-jam habis tarawih udah tuh ngantuk. Oke, thank you. Tadi panggilannya Zahra ya? Iya, Bu, benar. Zahra, thank you Zahra. Next di layar saya ada Jostra Brian, Sosial Daily. Oh, silakan. Oke, baik Ibu. Perkenalkan, saya Jostra Brian Social Daily. Saya biasa dipanggil Jostra atau Brian. Lebih mudah dipanggil Brian. Em, Selanjutnya tadi apa ya, Ibu? Fun fact. Fun fact. Fakta unik mengenai saya, sebenarnya saya gugup sih kalau perkenalan di depan orang kayak gini, meskipun di dalam Zoom. Itu aja sih, Ibu. Gitu ya. Thank you for dealing with your nervousness ya, through Ya. introduce yourself. Yeah, I do really appreciate that. Oke, buat yang bisa on cam ya supaya saya kelihatan wajah-wajahnya gitu. Silakan selanjutnya kita punya Lintang. Baik, Ibu izin memperkenalkan diri. Kenalkan saya Lintang Liza Kaila, biasanya dipanggil Lintang. And one fun fact about me, saya gampang nangisan, Bu. Kenapa? Seneng nangis, sedih nangis nih. Enggak sih, Bu, mungkin lebih ke arah gampang terharu aja gitu, Bu. Oh, oke. Ya, very Terima kasih, Bu. sensitive ya. Soft heart nih Lintang nih. Thank you Lintang. Next, Arni Septianti. Oke, perkenalkan saya Arni Septianti, biasa dipanggil Arni. Fun fact tentang saya orangnya overthinking dan terlalu banyak mikir. Jangan dong gitu. Kalau overthinking diurai satu-satu gitu ya. Oke. Thank you Arni. Zikri, you go. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Syakban, biasanya dipanggillah itu Zikri. Fun fact about me itu apa ya? Oh ini, saya itu cuma mau belajar pas ada moodnya doang. Kalau nggak ada mood, ya saya agak susah mau konsen. Wow, jarang-jarang saya dengar itu dari anak MIPA nih. MIPA ini rajin pangkal pandai konsepnya. Kelihatan dari kacamata rata-rata nih artinya apa? Belajar terus. Thank you Zikri. Next Rosita Catur Hermawan. Perkenalkan, nama saya Rosita Catur Hermawan, biasa dipanggil Osin. Untuk Sin. emang jauh Ibu. Iya. Untuk fun fact itu, kalau ada kelas pagi, tapi saya kesiangan, saya lebih baik nggak mandi daripada nggak make up. Wah, nah ini nih. Jadi kalau ngelihatnya seger banget Sin gitu.
Hati-hati loh, bisa jadi nggak mandi sebenarnya ya. Thank you for sharing it to us ya, Oshin. Next, Muhammad Damar Fatih. Halo Ibu, perkenalkan saya Muhammad Damar Fatih, biasa dipanggil Damar, atau mau dipanggil Fatih juga boleh. Untuk fun fact, saya orangnya ini penyendiri. Saya orangnya Penyendiri, penyendiri, oh introvert. What's the meaning of adum there? adum. Iya, itu dinamanya adum itu apa ya? Oh iya, lupa saya rename itu ini Bu, divisi kemarin KPU. Oh, gitu. Oke, oke. Saya kira Muhammad Damar Fatih panggilan adum gitu. Siapa tahu kan. Oh, ternyata salah rename ya. Oke, thank you Damar. Next, Alif Bagas Wicaksono. Ya Bu, perkenalkan nama saya Alif Bagas Wicaksono, saya dipanggil Alif. Terus untuk fun fact-nya, saya gampang ngantuk tapi susah tidur. Iya, Gampangan, tapi susah tidur. Aduh, hanya Zahra yang bisa mengerti nih si tukang tidur gitu ya. Kok gitu ya? Jadi ngantuk kan, tapi nggak tidur-tidur. Aduh, thank you Alif for sharing it. Konita Kamilia, silakan. Perkenalkan, nama saya Konita Kamila, biasa dipanggil Konita. Fun fact about me, I really love durian. Hati-hati mabuk durian. Saya dari Sumatera Utara, jadi kalau orang beli durian di sini tuh bisa 2 karung. Dan itu mungkin untuk satu keluarga yang isinya cuma 3-4 orang. That's kind of like my family culture in the past. Sekarang udah nggak ada. Thank you Konita. Ya, Heskil. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Skiel, bisa dipanggil Kiel. Fun fact mengenai saya nggak suka keramaian. Temannya Jostra dan siapa tadi? Salah temannya Damar ya. Menyendiri. Jadi sendiri-sendiri tapi sebelah-sebelahan gitu bisa ya? Thank you Kiel. Next Adinda Kaiko Gania. Oke, halo, perkenalkan Ibu, nama saya Adinda Kekogania, biasanya dipanggil Adinda atau enggak Kaeko. Fun fact tentang saya tuh orangnya mut-mutan. Sama nih kayak Zikri nih. Tapi yang itu satu mood belajar nih, mood apa nih? Mood-mutan mau mukul orang gitu. And what's the meaning of Kaiko? Iya Ibu? Meaning Kaiko itu apa dari bahasa Jepang? Enggak, itu gabungan nama orang tua. Oke. Ya, ya. Thank you. Kemudian Zainatun Nisa Asyarifi. Perkenalkan, nama saya Zainatun Nisa Asyarifi, biasa dipanggil Nisa. Fun fact tentang saya, kurang berani sama kucing. Kurang berani sama kucing. Kurang berani sama kucing. Oke. Takutnya sama kucing ya. Tadi kelas sebelumnya malah banyak cat lover tuh. Berarti nggak bisa deket-deket tuh. Thank you Nisa. Kemudian Elizabeth Damayanti Krisnamurti. Silakan. Silakan, nama saya Elizabeth Damayanti Krisnamurti, biasanya dipanggil Lily. One fun fact about me, I'm actually a gap year student. Jadi sebenarnya saya angkatan 2022. Jadi kelahiran 04, jadi saya line 04, tapi baru coba lagi UTBK. Ini yang terakhir kalinya, jadi angkatan 24 gitu. Thank you. Okay, there you go. You keep your dreams on ya. Keep trying. Jadi di angkatan ini selisih 2 tahun ya.
I have to remind you because I have quite the same situation in the past with a friend. Ini angkatan 2022, gabungnya di 2024 bukan berarti angkatan 2024 mindsetnya jelek ya. Bisa jadi you juga go. Jadi kadang-kadang kamu lupa kayak berasa nanti kan umurnya selisih 2 tahun nih. Kalau kamu harusnya umurnya 20 masih berasa umurnya masih 18 ikut sama adik-adiknya di sini. Jadi that's about kadang-kadang kan punya purpose yang berbeda. Jadi you have to keep in mind walaupun gabung sama 2024, kamu tetap 2022 gitu. Ya, Ya, jadi good thing-nya saya jadi kayak awet muda gitu. yes, that's Berjiwa true. Makanya itu benar banget. Makanya saya juga suka gabung sama yang angkatan-angkatan baru kan awet muda ya, nggak ketahuan tadi ya ternyata udah setengah umurnya ya dua kali umurnya kalian mungkin. Oke, thank you Lily. Next Raisa Azkia Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Reza Azkia Ramadhani, biasa dipanggil Reza. Fun fact dari saya nggak suka jengkol. Tos, saya juga nggak suka tanpa mengundervalue yang suka-suka. Just I can't. Thank you Raisa. Next Adelina Angelia Kana. Perkenalkan, nama saya Adel Angelia Kana, panggilannya Adel. Fun fact tentang saya tuh gampang ngeluh tapi ujung-ujungnya tetap dijalanin aja. Oke, thank you Adel. Suka ngeluh tapi dijalanin aja because we have no option ya. Oke, ya semoga disertai gratitude ya. Bersyukur tetap harus ada. Sahira Rajwana Daulay. Nama saya Sahira Rajana Daulay, biasa dipanggil Sahira. Nah, one fun fact about me itu saya kalau nonton biasanya satu drama satu hari. Satu drama the whole episode. Iya, Nggak tidur-tidur dong. tidur Bu. Ya ampun, awas aja kalau UAS nggak beres ya. Saya tahu pasti Sahira nonton drama nih. Kalau libur doang Bu, kalau libur doang. Kalau libur doang. Good, you can manage ya. Thank you Sahira. Selanjutnya Muhammad Nur Hidayat. Halo Bu, kenalkan nama saya Muhammad Nur Hidayat, bisa dipanggil Dayat. One fun fact about me, apa ya? Mungkin I'm always like a prince every day. Saya selalu merasa kayak pangeran gitu Bu, setiap hari. Selalu merasa? Apa Bu? Selalu merasa apa? Seperti pangeran di setiap hari. Oh, Seperti I ini lah. see. Jadi ini pangeran dari mana? Dari Brunei atau pangeran dari Arab? Sekali Bu. Italia saya. Italiano. Italiano, buongiorno, come stai? Itulah Bu. Oke, thank you. Dayat tadi ya panggilannya? Betul Bu. Oke, thank you Dayat. Next Fitra Nurhandayani. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Yes. Terdengar. Oke. Perkenalkan, nama saya Vita Nurhandayani, biasanya dipanggil Vita, dan fun fact about me itu, habis dari luar, saya selalu membersihkan HP saya dengan antis. Oke, kita si paling steril nih. Karena takut waktu COVID itu, jadi udah terbiasa. Yes. It is very okay. Dan makanya si paling steril. Habit yang bagus kok gitu. Dan semoga semuanya juga. Saya juga di belakang saya selalu ada tetap masih hand sanitizer. Oke. Next kita Malik Aska. You go. Malik, are you there? Sorry, That's maaf Bu. Mhm. Perkenalkan, nama saya Malik Aska Hanifa, bisa dipanggil Malik, bisa dipanggil Aska. Dan one fun fact about me, saya lebih suka
Saya suka solo traveling gitu, kayak jalan-jalan sendiri aja. Nggak ada tujuan, yang naik aja apa busnya atau keretanya gitu. Keren. Saya juga pernah gitu ke bandara aja. Terus mikir mau terbang kemana ya, baru beli tiket on the spot gitu. Wah, ternyata ada yang punya penyakit yang sama. Thank you, Malik. Kemudian kita lanjut Elsa Puspita Maharani. Perkenalkan, nama saya Elsa Puspita Maharani, biasa dipanggil dengan Elsa. One fun fact about me itu di saat orang lain di saat orang lain panikan, saya bisa biasa aja. In what situation is that? Oh, sepertinya frozen. Dalam situasi apa begitu, Elsa? Ya kali kalau misalnya ada kebakaran, orang panik, kamu biasa aja. Ya, Bu. Oke deh, thank you. Kemudian Muhammad Noval Abian. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Afal Abian, biasanya dipanggil Abian. Fun fact about me, kalau ditanya hobi, saya jawabnya ngegambar. Tapi sebenarnya saya nggak hobi gambar, gitu. Jadi gimana itu? Kamu ngebohongin publik? Eh, Seneng ngegambar, tapi kalau dibilang hobi sih juga enggak, Bu. Cuman seneng aja ngegambar kadang-kadang. Oke, baik. Thank you, Noval. Kemudian Agnia Amanda. Baik, perkenalkan saya Agnia Amanda, biasa dipanggil Agnia. Fun fact about me, aku itu harus selalu gerak. Kalau misalnya rebahan aja itu langsung berasa kayak sakit gitu. Oke. Ya, berarti orang suka olahraga? Jadi si paling gerak ini ya. Thank you, Agnia. Nabila Marcalinda. Kenalin, nama panjang aku Nabila Marcelinda, nama panggilan aku Nabila. Fun fact about me itu kalau misalnya aku lagi stres banget, healingnya cukup makan makanan yang aku suka. And what is it? Makanan yang paling disuka tuh apa? Kayak bisa apa ya? Mungkin makanan manis, terus juga kadang semut saya aja sih, boy, saya lagi pengen apa gitu. Oke. Thank you, Nap. Wah, saya ikut kamu bisa mengembang cepat saya. Banyak stres, makan terus. Kemudian Rahmat Yoga Pratama. Perkenalkan, nama saya Rahmat Yoga Pratama. Biasa dipanggil Yoga. Fun fact about me, saya bisa tidur sambil berdiri. Ya, tidur sambil berdiri. Skill sekali ya. Iya, Bu, biasanya naik KRL kan. Oh, terlatih ya sedari dulu. Oke, thank you Yoga. Kemudian Ramzi Octavian Ramadandi. Baik, perkenalkan, nama saya Ramzi Octavian Ramadandi, biasa dipanggil Ramzi. Fun fact about me, saya suka punya teman banyak, tapi saya nggak bisa nyari topik obrolan gitu, Bu. Jadi, pakai bahasa isyarat. Jadi paling saya nunggu orang itu ngajak ngobrol saya gitu, Bu. Oke, jadi yang deket-deket Ramzi ajak ngobrol duluan, jangan nunggu Ramzi yang nyolek gitu ya. Thank you Ramzi. Next, IC Salma Konita. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salma Konita, biasanya dipanggil IC. Fun fact about me-nya, anaknya mood swingan. Tanpa PMS aja mood swing ya, apalagi PMS. Aduh. Thank you IC. Zaskia Zalfa Berliani. Perkenalkan, nama saya Zaskia Zalfa Berliani, biasanya dipanggil Zaskia. Saya sangat suka kucing, tapi saya alergi kucing. Ya, suka kucing tapi alergi kucing.
Jadi paling bingung ya. Thank you, Zaskia. Next, Felicia Vinca. I think you have to turn around your phone screen because we looking at you like miring. Nah, there you go. Hai, nama Hai. saya Felicia Vinca, bisa dipanggil Vinca. Fun fact about me, kadang kalau saya nggak bisa tidur, saya suka ngitung dari 1 sampai saya ketiduran. Suka apa? Kalau nggak bisa tidur suka? Suka ngitung dari 1 sampai ketiduran. Seperti begitu bintang. Oke deh, thank you Vinka. Kemudian Vesa Tabita. Kesa. Ibu saya kedengeran nggak, Bu? Kedengeran? Oke, perkenalkan nama saya Kesa Tabita Febriani, biasa dipanggil Kesa. Satu fun fact tentang saya nggak bisa bedain gocap, cepek, terus apalagi ya yang kayak gitu-gitu. Saya cuma udah Bu itu aja. Kamu kurang gaul. Seceng, tuh goceng, noceng. Saya ajarin sini. Thank you Kesa. Next, Amanda Auliani. There's no sound, Amanda. I'm sorry. It doesn't work. Yang lain ada suaranya atau cuma saya? Nggak ada suaranya kan? Iya, Ibu, nggak ada. Oke. Oke, boleh. Auliani. Fun fact tentang saya suka banget makanan yang berbau durian, tapi saya nggak terlalu suka sama kalau makanan durian itu langsung dimakan gitu aja. Tuh, sekarang breaking out tadi. Nggak suka makanan yang, paling suka makanan yang dari durian. Iya, tapi nggak suka makan durian langsung dari buahnya. Nggak suka. Oh, gitu. Lo kan sama aja ya. Iya. Oke deh, thank you Amanda. Kemudian dilanjut Yusi Kurotola ini. Perkenalkan, nama saya Yusi Kurado Aini, biasa dipanggil Yusi. Fun fact about me itu saya suka banget mancing. Mancing, jangan mancing keributan dulu ya. Ini mancing mania nih. Thank you Yus. Kemudian Muhammad Syefa Afari. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Sefa Afari, biasanya dipanggil Sefa. One fact about me, saya suka semua hal yang berbau dengan seni, Bu. Oke, nice. Thank you Sefa. Zaki Alfian. Oke, permisi Ibu, saya Zaki Alfian, bisa dipanggil Zaki. Fun fact about me itu, umur saya receh Bu, suka tertawa pada hal yang kecil, padahal hasilnya nggak lucu. Gitu ya, ini saya ketawa nih karena kamu receh suka ketawa sama hal kecil, tapi nggak lucu. Oke, thank you. Next, kita lanjut lagi yang belum, Yolanda Mutiara Lauren. Perkenalkan, nama saya Yolanda Mutiara Lauren, biasa dipanggil Yolan. Fun fact tentang saya, mungkin kalau misalkan debat serius sama orang tuh pasti bakal ujung-ujungnya nangis. Gitu ya. Pokoknya bisa. Alright, thank you Yolan. Kemudian Yahya Ayasi. Perkenalkan, nama saya Yahya Yasi, dipanggilnya Yahya.
sih juga boleh. Fun fact-nya, eh saya suka makan, tapi hobi olahraga saya kayak calisthenics sama salto. Oh, calisthenic itu yang ala-ala gerak-gerak itu kan ya, jumping jack. Pokoknya yang Eh, tanpa alat kan ya? eh olahraga yang butuh berat badan enteng sih, Bu, kayaknya. Oh, gitu ya nyebutnya ya. Saya ikut zona 8 soalnya. Zona 8 you can Google it and then apa ya di situ kayak ada gorilla walk, terus ya salto begitu, handstand, gitu-gitu deh. Ya, I think so. Thank you ya ya. Kemudian Bunga Damai Ria. Kalau Ibu perkenalkan, nama saya Bayu bisa ditanya. You are breaking. It is hard for me to share my feelings to my friends. I cannot hear you clearly. Yang lain bisa dengar? Enggak. Tadi breaking up Bunga. Is my first it's kind of Fun fact-nya apa Bunga? okay. Fun fact-nya, I love to make a portrait. You like? I love to make a portrait like puisi. Oh, puisi. Oke. Thank you Bunga. Puisi, Bunga suka puisi. Kemudian Nuria Fitri. Perkenalkan, nama saya Nuria Fitri, biasa dipanggil Nuri. Fun fact about me, saya memiliki kebiasaan mengambil foto setiap hari, Bu. Mengambil foto setiap hari. Iya. Thank you. Kemudian Alisa Nur Alaida. There's no sound. I think you need to check your earphone, earpod, apapun itu. No, still no sound. We'll get back to you ya. Nanti coba diperbaiki dulu. Zaskia, Ya, Ibu. silakan. Ya, Ibu. Aku udah tadi kenalan lagi. Oh, udah. Udah. Oke, berarti pindah layar ya. Rumi Najaki. Thank you. Halo Ibu, perkenalkan. Nama saya Rumina Jaki, biasa dipanggil Naja. Fun fact tentang saya, suka kucing, tapi orang tua saya nggak suka kucing. Oke, too bad ya. Thank you, Naja. Kemudian Putri Halwa Sahira. Sudah belum? Belum, silakan. Bu, perkenalkan, nama saya Putri Halwa Syahira, biasa dipanggil Putri. Fun fact-nya, Putri gak bisa minum tolak angin cair. Terus kalau masuk angin gimana? Oke, nggak deh. Hilang langsung Putri. Oke, thank you. Nah, ini banyak yang sudah off cam terus lagi jalan and then I get confused because your apa ya, perpindahan-perpindahan. Siapa yang belum mungkin bisa raise hand, silakan. Raise hand dulu. Nah, Adinda silakan. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Bu? Yes. Terdengar ya, Bu? Iya.
Sebelumnya izin saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahmi Handayani, bisa dipanggil Unduy. Fun fact about me itu saya terlalu independen dan saya juga suka dengerin musik 24/7. Tanpa jeda. Oke deh, 24/7 ya. Thank you, Dinda. Yohana, silakan. Sepertinya tadi saya yang freezing ya. Sudah kembali, silakan Yohana. Perkenalkan, nama saya Yohana Angelika Saputra, biasa dipanggil Angel. Fun fact tentang diri saya, itu saya suka banget makan Ibu, tapi badan saya segini-segini aja. Enak banget. Saya juga mau gitu banyak kurus. Thank you, Angel. Mela Selviana, silakan. Loh, hilang Mela. Perkenalkan, nama saya Mela Selviana, biasa dipanggil Mela. Fun fact tentang saya itu, aku pernah baca novel online lebih dari 1000 chapter. My goodness. Wow, thank you Mel. Putri Kurniasari, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Kurniasari. Saya juga satu faktanya anaknya gelian. Gelian ya. Oke, thank you Put. Habis ya? Sudah tidak ada yang tunjuk tangan lagi. Oke, kalau sudah selesai, baik teman-teman, ada yang perlu disampaikan terkait dengan teknis perkuliahan kita. Very happy to hear so many interesting things about you. Dan terkait dengan perkuliahan kita nanti kita akan ketemu baik nanti secara online. Ini sepertinya teman-teman di kampus ya. So kalau lain kali ternyata banyak yang di kampus, basically saya juga di kampus, tapi considering the condition kemarin tentang banjir dan lain-lain, saya kemarin memang menyebutkan online. But if it happen like this again in the future, you can tell me, Ibu kami di kampus semua gitu. Kan kalau malah di kampus semua mau daring, riweh ya jadinya ya, karena snoring satu kanan dan kiri. But you can tell me, okay? This is a kind of like maybe first trial dengan kondisi ini jangan terulang lagi, karena tadi saya malah melihat teman-teman tuh riweh, ternyata sebelahan, terus ada yang pindah tempat, mungkin feedback dan lain-lain, okay? Karena basically saya juga di kampus most of the time gitu. Tadi kan disampaikan saya bertugas sebagai koordinator program studi, kecuali untuk hal-hal tertentu. Kadang-kadang saya ada international conference ataupun saya visiting scholar karena saya juga kadang tugas untuk di University of Nottingham. Jadi ada kalanya saya akan tidak ada di kampus, tapi biasanya I do confirm to our PJ. Jadi nanti Zikri akan banyak komunikasi saya terkait dengan setting up hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Lalu ada perkuliahan kita juga disupport oleh LMS karena ini mata kuliah umum. Please do check your LMS most of the time, checking day by day gitu untuk tiap pertemuan kita, bukan tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tidak our meeting yang available. Basically, I'm not touching that part as repetition. Saya nggak mau mengulang lagi yang apa yang ada di LMS. But please bring up from the LMS to our face-to-face meeting like this to discuss more, gitu ya. Itu yang saya mau. Lalu kemudian nanti kalau misalnya kita tidak bisa ada pertemuan, itu go ke LMS ataupun ada tugas yang lain. Ada UTS dan UAS di pertemuan ke-8 dan 16, try to disiplin. Jadi without skipping the meetings, kita akan sesuai dengan timeline universitas terkait dengan penjadwalan. Oke. Yang saya mau dari perkuliahan kita, kalau misalnya kita cuman mendeliver tentang wawasan pendidikan, contohnya kalau hari ini ke LMS pertemuan pertama akan berbicara terkait dengan pengertian pendidikan, kan gitu ya. Tapi I don't want to targeted that as the
the goal for this class because semua orang tahu kan apa itu definisi pendidikan. You have your own definition of education. Tapi saya mau tataran wawasan pendidikan tidak hanya terbatas pada wawasan saja gitu. Wawasan itu the basic one gitu. But understanding it, being critical about it, and then we need to evaluate about it, and then what is our action to our condition of education, how we value it. It's more becoming lebih menjadi tujuan buat saya gitu. Misalnya kalau kita tahu tentang arti pendidikan, but how we value it. Bagaimana kita memberikan nilai pada pendidikan? What do you think about pendidikan? Okay, that's I would like to achieve more. For example, let's type on your chat box, use it. Bagaimana kondisi pendidikan sekarang menurut teman-teman? Apa sih keresahan kalian terkait dengan pendidikan? Silahkan. Mau unmute, boleh unmute yourself dan talk ataupun via chat box. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Saya sambil membuka chat box untuk menunggu. Bu, bisa diulang pertanyaannya mungkin? Pertanyaannya sebenarnya bukan pertanyaan, tapi lebih ke sharing. What do you think about education in our country? Atau keresahan kalian terkait dengan pendidikan kita? Oshin, you go. Ya, Ibu, saya izin menyampaikan pendapat saya, Bu. Dari yang saya lihat, kalau khususnya di Bekasi, di kota saya gitu, kalau dibandingkan dengan di tempat nenek saya, di Wonosobo itu pendidikannya tuh sangat signifikan karena di kota sama di daerah itu belum merata gitu, Bu. Mau dari kualitas gurunya, terus juga sarana dan prasarannya gitu, Bu. Jadi kalau untuk pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah Jawa, Pulau Jawa itu belum merata, Bu. Seperti itu. Exactly, benar banget Oshin. Jadi tanpa perlu ke Wonosobo pun, teman-teman pernah ke Pulau Seribu? Ya kan? It's still part of Jakarta. Yang belum nanti boleh ya. Coba ke Pulau Seribu. Kepulauan Seribu itu masih masuk DKI Jakarta loh, gitu. But how about there? Education is very different like us, gitu. Yang belum merata di semua pulau, yang harus dia ke pulau lain dulu untuk mendapatkan pendidikan. Guru-gurunya, kalau guru-guru di kota mungkin banyak mendapatkan layanan pelatihan-pelatihan, guru di sana mungkin hanya bisa mengirimkan 1, 2 dari sekian puluh guru. Itu kondisinya. Jadi pemerataan pendidikan masih benar banget menjadi problema ya dalam kondisi pendidikan kita. Silakan yang lain, chat box masih kosong. What are you waiting for? Lily, you go. Thank you, Bu. Mohon maaf sebelumnya ini agak berisik ya, Bu, di sini. Yes. Kalau menurut saya, pendidikan di Indonesia tuh cukup ironik ya, Bu, karena ada update belakangan ini bahwa pendidikan tuh nggak dijadikan prioritas utama dalam negara kita. Itu saya sangat kecewa banget. Walaupun ya saya nggak berpartisipasi memilih beliau, seenggaknya program kerja yang dilakukan harusnya bisa memuaskan semua masyarakat gitu, Bu. Jadi cukup ironik karena itu pertama pendidikan nggak dijadikan utama. Terus bisa terlihat juga contoh sederhananya tuh dari perpustakaan itu yang paling saya rasakan ya, Bu. Karena perpustakaan di Indonesia tuh menurut saya belum cukup ya. Maka dari itu juga berpengaruh ke minat baca mahasiswa yang kurang tinggi. Mahasiswa murid-murid itu kurang tinggi. Kalau misalkan perpustakaan diperbanyak dan jam bukanya juga diperlama, seperti di luar negeri ya, biasanya mereka bisa buka 24 jam atau mungkin maksimal sampai jam 11, jam 10. Itu tuh akan sangat membantu banget untuk mahasiswa yang benar-benar membutuhkan space lebih untuk belajar gitu, Bu. Menurut saya sih itu contoh sederhananya. Terima kasih, Bu. Thank you, Lily. That's very critical and very apa ya? It's a pity for our country at the moment. Saya tahu dengan kalau ada
kayak di olahraga degradasi ini, tapi kok jahat banget ke pendidikan ya. Artinya ya memang ya itu tadi value of education gitu kan. Semua orang tahu apa itu pendidikan, tapi how we value it, dan sekarang orang nomor satu kita memposisikan kita menempatkan nilai pendidikan di non-priority. It's a good pick up to say this gitu. Dan banyak sekali sampai saya juga ikut beberapa di kegiatan pemerintah. Efisiensi yang disampaikan itu, kalau namanya efisiensi kita berhemat gitu ya. Semua orang kan pernah melakukan saya rasa. Apa yang kita cut off? Yang kedua, ketiga kan, kalau suka nonton nggak nonton deh, nggak suka jajan kopi deh gitu. Kita nggak akan cutting off yang primary gitu. Bahkan yang dikatakan efisiensi dari setiap kementerian itu sampai 80%. 80% itu bukan cut off, itu bukan efisiensi, itu rampok namanya. Dan yang kedua benar sekali untuk melihat kita tuh masih membangun, kita semua bisa baca ya kan, yang ada di sini bisa baca, tapi berapa yang suka membaca? Jadi ngomongin literasi, ngomongin buta aksara, itu bukan buta aksara lagi dalam arti bisa membaca, tapi harusnya suka membaca yang dikembangkan, dan itu juga satu concern saya dari early childhood education. So itu gambaran besar, dan let's do our part gitu. Benar sekali, ini bukan masalah yang memilih siapa atau bagaimana ya, impact-nya itu ke semuanya gitu. Dan mungkin yang kita masih tenang-tenang aja ya gitu kan. Kita udah terkena gitu dari sesili urusan Pertamina yang korup, siapa yang merasakan siapa. Siapapun itu sekarang terkena kan. Ya termasuk saya mungkin yang sekarang keselnya luar biasa karena saya pernah diomongin dengan memakai SPBU kerang, tidak nasionalis, tidak pro pemerintah. Segitu berpindah ke pemerintah, apa hasilnya gitu. Jadi ini kita lagi dipermainkan habis-habisan, bukan berarti saya langsung nyuruh ayo kita demo. Let's do our part in different option. Saya juga dulu waktu kuliah bukan aliran demo, tapi saya menyuarakan dengan cara yang berbeda gitu. Speak up, karena sekarang bukan saatnya diam. Sesederhana contoh kalau kita dulu diam, Kaisang udah jadi gubernur Jakarta gitu dengan caranya gitu. Yang kita dulu mungkin lebih memilih diam ya waktu kejadian Bapak Wakil Presiden kita, sehingga dia berhasil naik gitu. Kurang keras kita bicara gitu. Let's start kita dari orang-orang yang ada di lini pendidikan yang semuanya, karena jangan berpikir too late atau dengan caranya masing-masing mana aja, karena lihat ketika critical thinking itu muncul dari anak SMA di Papua gitu kan ya, mereka menolak MBG dan mereka marching segitu banyak, itu bukan silinya anak SMA, tidak. Mereka tidak bodoh untuk bisa memilih makanan yang mereka melimpah ruah dari hasil kekayaan alamnya untuk diganti dengan sekotak makan siang yang entah apa nanti isinya, tapi mereka memilih kami mau pendidikan gratis di tempat ini. Karena guru di sana kurang, sekolah di sana tidak memadai, itu yang mereka minta. Jadi ironik sekali, benar sekali yang Lili sampaikan, dan kita menjalani itu. Mungkin saya kalau mau egois dengan bahasa scholarship hilang nggak apa-apa deh. Saya udah ngerasain scholarship gitu kan. Tapi it's not about that. It's about the future of Indonesia and it's about your generation. Jadi apa yang kalian lakukan akan kalian rasakan di masa depannya. Apa yang kalian pilih as a decision, you gonna face it as the impact of our past decision gitu. Jadi think carefully, act smartly, harus berpikir panjang apapun itu. Silahkan mengambil tindakan di jalannya masing-masing. Oke, thank you Lily for bring it up to our discussion. Others? Chat box masih kosong? Dayat, you go. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin tadi juga udah banyak disebutin ya dari Lili, terus Osi juga udah menyebutkan itu merupakan suatu masalah yang struktural menurut saya. Karena apa ya, dari awalnya aja ketimpangan dari pembangunan yang biasanya digadang-gadang Jawa sentris dari awal, dari kepemimpinan Bapak Soeharto,
yang banyak dicap itu Jawa sentris, dan di mana udah dari pemerataan itu aja udah tidak merata, sehingga timbullah struktural ke bawah-bawahnya gitu. Jadi struktural yang dari awalnya sebenarnya pemimpin nomor satu kita harusnya melawan, cuma dari beberapa yang sudah maksudnya dari presiden kita dari ketiga sampai ke presiden kita yang sekarang, masalah struktural itu tetap ada, dan bukan makin berkurang, bukan makin meminimalisir, malah makin muncul masalah baru gitu. Mungkin contohnya tadi juga udah disebutin, like apa namanya, yang nomor 2 di pendidikan dan kesehatan, itu suatu hal yang menurut saya kritis dan nggak kurang lah, karena efisiensinya udah bisa membatasi para generasi emas untuk berkembang. Terus apalagi ya, mungkin satu lagi itu mungkin efek baliknya itu ada di COVID kemarin sih. Kalau dari pendapat saya, efek baliknya kemarin ada dari COVID. Mereka udah dirumahkan selama sekitar setahun lebih, sehingga mindset mereka dari generasi-generasi yang ada itu semakin berubah, karena dampaknya sudah begitu besar. Dan saya juga merasakan diri saya sendiri perubahan dari sebelum COVID hingga sekarang COVID. Setelah saya sekarang sudah tidak COVID lagi, itu ada perubahan baik diri saya, entah perubahan itu perubahan dari ke arah buruk ke baik ataupun sebaliknya. Menurut saya gitu. Terima kasih, Bu. Okay, that's really also crucial talking about our structure as a more to the government ya. Memang ya apa mau dibawa bobrok gitu ya. Berasa dulu yang diperjuangkan oleh saya sampaikan diperjuangkan oleh kakak-kakak mahasiswa 98, yang sisa-sisa mereka pun saya lihat masih ada kemarin ya, ikut berjuang turun ke jalan gitu. Ternyata tidak sesederhana itu ya. Jadi memang mungkin kita termasuk yang kemarin agak ignorant dengan tidak memaksimalkan part kita dari pemilihan kah dan lain-lain. Semoga jadi pembelajaran besar ya. Kadang-kadang kalau kita bukan kita cuek dalam arti saya tahu rasanya. Saya juga dulu orang yang ya udahlah gitu ya. Tapi ternyata hilangnya dari kesempatan kita bertindak ya impact-nya kita yang merasakan gitu. Jadi PR besar untuk menjawab yang disampaikan Dayat ya. Kita bisa apa sih gitu ya. Bahkan kalau mau dibilang kemarin yang mau diangkat, salah satu yang keluar juga ketika sorry ini unstable saya sendiri. Iya, Thank you Alisa. Yes, bener sinyal. Saya juga nggak tahu. Jadi tadi sampai di mana? Mungkin tadi saya menyebutkan salah satu yang viral di antara berita yang lain ketika perjuangan juga dinodai sama misalnya kepala demo dari eranya X ternyata naik jadi caleg dan kelakuannya juga sama aja gitu. Jadi sometimes kita nyalahin struktur, tapi mungkin saya akan lebih nembak ke personnya ya, individunya. Ya, seperti misalnya ya corengan terbesar pendidikan Pak Bahlul apa Pak Bahlil ya, saya lupa namanya gitu. Gitu ya, dengan seenaknya ya we fight about IPK and it's not nonsense gitu. It's the result one of to show your commitment ke perkuliahan. Saya sebagai dosen nggak akan mengeluarkan 4 kalau mahasiswanya nggak benar dengan melihat kualifikasi 4 gitu. You deserve 2.9. That's you, that's your quality. I'm sorry I have to say this gitu. Walaupun polemik, mohon maaf harus diangkat anak IPA sama IPS ya. Kadang-kadang kan di IPA susah banget Bu gitu. Jadi keluar di IPK tinggi gitu juga susah. Ya, but you fight for it gitu. Jadi it's not nothing. Kayak yang dikatakan si Pak Menteri itu dengan ya saya IPK-nya 2, juga bisa jadi menteri. Iya,
menteri yang tolol gitu, saya bilang gitu. Mohon maaf, saya harus pergunakan kata-kata itu karena mencoreng pendidikan habis-habisan dengan tingkahnya untuk meraih gelar doktor. Saya doktor yang bertanggung jawab dengan saya menyelesaikan pendidikan di luar negeri. It's something to achieve. 1 garis, 2 garis, dan 3 garis, dan dia menodai itu dengan caranya. Jadi saya orang yang paling keberatan. Saya teriak, UI, come on, you are better than this gitu. Sampah begitu bisa dikeluarkan dari UI gitu. Biar UI tercoreng mukanya dan pelajaran besar untuk UI gitu. Yang mungkin saya nggak bilang UNJ itu sempurna, enggak. Kita kan nggak 100% bahagia juga ya dengan UNJ. Tapi ya masing-masing individunya harus bertanggung jawab. Jadi menembak struktural dengan melihat itu one point, tapi individu saya rasa mentalnya juga diperbaiki. Makanya dari semua yang disampaikan, let's don't make this wawasan pendidikan sekedar wawasan, tapi let's bring something, let's think about something yang bisa merubah kamu before and after this class gitu. I don't know how you value education, I don't know how you think about this country. Sorry, balik lagi ya. Tadi breaking lagi sinyal. Ya, jadi harapan saya bisa lebih dari sekedar saya menyampaikan PPT kita, tapi berdiskusi dan benar-benar berpikir, karena bukan menghasilkan sesuatu yang harus kita habis itu eksekusi, tidak, tapi bekal untuk kita ke depan. Jadi punya sesuatu bentuk pemikiran, oh ini hasil pemikiran di mata kuliah ini. Oke. Zikri di sini menyampaikan, kenapa sih nggak mau unmute? Keresahan saya pada pendidikan ialah kurangnya kesadaran pentingnya arti pendidikan saat saya sekolah dulu, dan ada anak yang hanya sekolah, hanya melakukan kewajiban, bukan mendapatkan pendidikan ilmu. Jadi beberapa orang sekolah hanya untuk mendapatkan ijazah, bukan untuk mencari ilmu, atau hanya disuruh orang tua. Yes, hopefully it's not you, tapi there is a reality ya. Dengan disuruh sekolah oleh bapak ibunya, ya anak-anak orang kaya itu juga banyak begitu, tanpa mengeneralisasi semua anak orang kaya, tapi kita angkatlah kasus-kasus kan juga cukup banyak. Oke, I don't want to generalize. I'm sorry if you are mungkin merasa seperti itu. Kemudian nih ada Raska, DM dia. Keresahan saya pada saat ini adalah anak-anak yang akhlaknya bahkan bisa tergolong kurang sopan kepada guru, bahkan berani melawan. Terlebih kemarin ada case seorang guru yang ngeblame guru-guru Indonesia. Yes, bukan si gemoy, apa ya, si cantik, si gemulai. Ya, makanya. Tapi again, saya menyampaikan there's something wrong with the education. That's why I don't want to blame the children, because the children is the result of the education process kan gitu. Ketika dia berani bertindak seperti itu, kenapa sih ada yang salah sama akhlaknya? Mungkin kita punya option kan, ketika kuliah ini cuma saya berikan beberapa lembar PPT dan you can read that. And then I can ask you apa yang sudah kamu baca. But we don't put the meaning of education. I think that's the missing part. Kalian mengajar matematika. 1 + 1 sama dengan 2. What's the point to know that? Ya kan? Kalian nanti mengajar sinus, kosinus, tangen. What's the important things about that? If you don't put a sense in your treatment on education, you're gonna lose the value. Saya lulus dengan yang matematikanya 4, tidak untuk berbangga hati. Tapi kalau saya tanya, apa sih ujungnya, dulu pertanyaan saya ke guru matematika saya. Kenapa sih Pak, kita harus ngapalin rumus banyak-banyak, saya pusing. Tapi kalau kita dulu mengukur, misalnya antara jarak, kecepatan, dan lain-lain, tapi kita tanya, untuk apa kita perlu belajar ini? Supaya nanti kalau kita dikejar anjing, kita tahu lempar itu sudutnya berapa, kecepatannya berapa, sehingga kena dengan targetnya.
ya kan? Sinus kosinus tangen itu dipakai kapan? Ya saya baru tahu jawaban dari orang matematikanya. Kapan sih dipakai? Arsitek pakai itu untuk bikin tangga supaya nggak roboh gitu, ya kan? Nah, ajarkan impact-nya, sense-nya, value-nya supaya nyampe, oh ini penting dipelajari. Sama konsepnya, di moral juga begitu. Why do we need to be honest? Semua orang tahu arti jujur. Semua orang tahu arti toleransi. Why do we need that? Kita lupa nyampein itu. Karena di anak-anak pun yang diajarkan adalah si kancil anak nakal. Ya kan? Siput yang lambat, buaya yang licik. Ngata-ngatain orang kita nomor 1. Kenapa? Kita dibesarkan dengan culture begitu. Ya kan? Dari usia dini, anak ini lambat, anak ini malas, anak ini apa? Taking the si gemulai perspektif, kesal saya juga sama dia. Cuman saya mau bilang what she's been through. Oh lupa dia laki-laki. What he's been through gitu. Sehingga he hate the most of educational part gitu. Bener nggak? Kalian deh selama sekolah kan ada I hate this gitu. What you hate the most. And then because you are in education field, stop it. Do not reproduce it. Kadang-kadang nanti ternyata kita yang jadi pelakunya. Bener nggak? Kita benci murid yang bolos, tapi kita jadi guru yang bikin murid punya alasan buat bolos. I don't want to see that teacher done. Jadi tamparan besar kalau melihat saya selalu melihat reflection. What did I do wrong gitu? What did we do wrong as a teacher? Sehingga hasilnya begini nih gitu. Jadi think about that. That's a big problem. Ada again di sini keresahan saya. Oh, udah tadi ya si kurang sopan ini. Oh, oke, sudah. Jadi that's gonna be our topic from the PPT materi yang ada. Tuh. We gonna explore terkait dengan diskusi terkait dengan yang lebih deep dari sekedar membaca apa yang dan mempresentasikan apa yang ada di PPT. Oke? Keresahan saya di sini pendidikan ijazah bisa dibeli, mendapatkan jabatan tinggi sebab gelar yang dibeli bukan benar-benar melaksanakan pendidikan perkuliahan yang seharusnya. Rasanya tidak adil. Yes, that's very true. Tapi ada problema juga begini. Misalnya juga melihat posisi jabatan bisa dibeli. Ya, itu benar sekali. Kadang-kadang nih, saya nih S3 dan sudah postdoc gitu. Ditanya pengen jadi rektor, ya enggak cita-cita saya gitu. Ditanya pengen jadi profesor, yes. I wanna be scientist gitu. Because I have value on science, ilmu pengetahuan. Jadi kadang-kadang orang yang berpikirnya keilmuan nggak tertarik sebenarnya sama jabatan. Ya memang apatis begitu. Tapi ternyata kita perlu. Makanya sekarang saya belajar nih jabatan paling kecil deh di tingkat universitas, ketua program studi. Berat kan sebenarnya mau mikirin mahasiswa. Sekarang lagi PR menentukan uang kuliah. Problema banget antara cost analisis, expense kehidupan di kampus dengan hak mahasiswa mendapatkan pendidikan semurah-murahnya. Oke, jadi memang mau nggak mau nanti kalau sudah pintar harus merambah ke struktural, karena kalau tidak struktural itu ditempati oleh orang-orang seperti Bahlul. Maaf, Pak Bahlil. Gitu. Oke. Baik, saya rasa hari ini sebagai opening cukup sampai di situ dulu. Keresahan kita akan banyak lagi. Izin menambahkan, oke, terakhir dari Oshin. Keresahan saya minat baca literasi permasalahannya bukan di perpustakaan
dan yang ditambah, tapi minat baca karena apa? Salah satu kecil karena TikTok yang durasinya pendek mempengaruhi fokus. Oke. Jadi melihat TikTok ya, sebentar ya. Mas lagi di jalan ke sana, tunggu ya. Oke. Jadi apa ya? Saya bukan anak TikTok, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di TikTok. TikTok sebagai salah satu media saya setuju, tapi yang mengembangkan TikTok juga saya rasa punya tujuan yang berbeda. Kita kalah pasar kalau mau bergerak begitu kan ya. Karena ya tadi kadang-kadang ketika misalnya saya kalau menuliskan buku lebih ke buku-buku misalnya you can Google my name, lihat tulisan-tulisan saya. Tulisannya bentuknya akademik. Salah satu mungkin ketika tadi banyak yang minat baca ini. Contoh, kita diajarkan membaca, kita tidak diajarkan suka membaca. Ya kan? Ini Ibu Budi, itu itu Bapak Budi gitu. We don't teach to like reading. Beda, saya hidup 5 tahun di Australia, anak saya diajarkan suka membaca. Look at this book. Wow, look at the dog here, look at the monkey here. Wah, let's see what's inside. Gitu kan? We don't do that. We open the book and then we teach the children to read it. It's not the first step. The first step is open up their mind to like the books without thinking to push them to read the book. Gitu. Jadi bisa jadi buku itu ada gitu, ya kan? Tapi apakah buku itu dipakai? Karena ada dari teman yang saya bilang, teman saya yang pernah cerita juga, saya sediain loh ada perpustakaan mini di rumah saya, tapi anak saya nggak bisa baca. Saya lalu ajukan pertanyaan, do you read the book for your child? Do you communicate properly with your child? Ya enggak lah, kan sibuk sama kerjaan. How then you expect like the book walk by itself to come to your son? Bukunya jalan pelan-pelan terus dia baca? No. Book is an object. Objek kan, ada treatment ke objek. Dibaca. Lah anak itu kan nggak langsung bisa baca. Dibacakan. Ada interaksi. Ini juga yang hasilnya. PPT yang ada di LMS kan nggak sendiri kan? Ya karena sudah bisa baca, diarahkan membaca. Tapi then is it done for the process of learning? No, it's not. It's part of ini yang sedang kita bicarakan, proses of learningnya. To grow the mindset, bukan to finish the reading. That's different, ya kan? We can finish the PPT 10-20% to grow our mindset. But by sharing this, lihat tadi pemikiran masing-masing. Sekarang kita semua berpikir, ya juga ya, iya ya kita dikadalin ya, iya ya ini penting banget ya, iya gimana kita ke depan ya? It is very serious problem that we have here at the moment. Saya sebagai salah satu interviewer LPDP sekarang deg-degan. Mereka cutting dana LPDP juga nggak ya gitu? Yang jelas dana LPDP itu haknya untuk pendidikan. It's a major problem now, and it's our problem. Okay? I think it's quite heavy for the first meeting. So, silahkan lanjutkan di berpikir tentang ini. Do write or coret-coret what you're thinking, and then kita bisa lanjutkan diskusi minggu depan dengan juga menyempil materi dari pertemuan yang ada di LMS minggu depan. Okay? It's very good to see you here. Nah, ingatkan kalau minggu depan kita mau offline, I will be available also. Right? Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you, Min. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Bye. Terima kasih. Terima kasih, Bu.